Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Pada siang ini kita masih diberi nikmat yang besar itu, yaitu kita sampai sekarang, sampai detik ini masih berada di atas agamanya dan masih berada di jalan nabinya, yaitu di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, hingga pada siang ini kita masih bisa melakukan kegiatan kita yang sangat bermanfaat, yaitu menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita, Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita, membimbing kita dan memberikan kita suri tauladan yang baik hingga kita bisa berjalan di atas agamanya, berjalan di atas sunnah nabinya, dan mendapat petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita suatu keistimewaan, yaitu memperoleh syafaat beliau pada hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada siang ini kita akan membahas suatu tema ataupun suatu pembahasan yang sangat penting, yaitu mengenal keutamaan dan kemuliaan manhaj salaf, yaitu mengenal salaf, mengenal manhaj salaf, mengenal akidah salaf, mengenal apa itu yang disebut dengan as-salafus salih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih dulu saya sampaikan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkaitan dengan penisbatan diri kepada salaf atau salafi. Beliau mengatakan la aiba ala man azhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi aw i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Beliau mengatakan tidak ada celah, tidak ada cacat, dan tidak ada hina dan dinanya atas siapa saja yang menampakkan dan menunjukkan, yaitu dia menyatakan mazhab salaf, yaitu manhaj salaf, yaitu dia menyatakan aku adalah seorang pengikut manhaj salaf, atau aku adalah seorang salafi. Wantasaba ilaihi, dan dia menisbatkan diri kepadanya. Awi'taza ilaihi, atau dia mengafiliasikan dirinya kepada manhaj salaf ini. Bahkan yajibu qabulu dzalika minhu, wajib itu diterima darinya. Ya, wajib diterima darinya pernyataannya itu. Fa inna madhhabas salafi la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf itu tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran. Ya, madhab salaf itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, yang harus diterima dari siapapun yang mendakwakannya dan yang menyatakan diri berada di atasnya.
Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, dari situ dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa penisbatan diri kepada salaf adalah penisbatan yang syar'i, penisbatan yang sah, penisbatan yang sunnah, bukan suatu yang bid'ah atau yang salah. Karena sebahagian orang ada yang beranggapan bahwa penisbatan diri kepada salaf dengan menyatakan aku adalah seorang salafi adalah suatu penisbatan yang bid'ah. Ini bukanlah minal bid'ah, falaysa minal ibtida' fi syai'in ayatasamma ahlus sunnah wal jamaah bisalafiyyin. Bukanlah termasuk bid'ah, ya, seorang ahlus sunnah wal jamaah menamakan dirinya atau menyatakan dirinya sebagai salafiyun atau salafi. Inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahlus sunnah wal jamaah. Sebab istilah as-salaf, nama salaf itu sama, ya, tamaman, sama persis, tidak ada beda dengan mustalah, dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya sama saja seseorang menyatakan aku adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah dengan pernyataannya aku adalah seorang salafi. Wa yudraku dzalika bi ta'ammuli ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqis sahabah. Itu dapat kita ketahui dari bersatunya kedua istilah ini kepada suatu acuan, yaitu pedoman sahabat. Yang mana Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam hadis, ya, ketika umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas petunjukku dan petunjuk atau pedoman sahabat-sahabatku. Fahumus salafus salih. Merekalah salafus salih. Merekalah ahlus sunnah. Merekalah ahlul jamaah. Wahum ahlus sunnah. Fakama yasihu lana al-qaul sunni. Sebagaimana kita boleh mengatakan seorang yang mengikuti sunnah dikatakan sunni, nisbat kepada ahlus sunnah, maka yasihul lana al-qaul, maka benar juga ungkapan kita salafi, ya, nisbat kepada as-salafus salih. La farqa bainahuma. Tidak ada beda antara keduanya, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi istilah salaf itu muradif, sinonim dengan istilah-istilah syar'i yang lainnya seperti ahlus sunnah wal jamaah, ya, firqatun najiyah, taifah mansurah, dan nama-nama kita katakan nama-nama ahlus sunnah wal jamaah lainnya. Nah, demikian, ini perlu ditegaskan karena sekarang ini banyak orang-orang yang merasa risih dengan nisbat atau penisbatan kepada salaf, atau dia merasa kita katakan malu untuk menyatakan dirinya sebagai seorang salafi, atau dia anggap itu adalah satu penisbatan yang bid'ah, memecah belah umat. Ya, kita katakan penisbatan diri kepada salaf itu bukanlah penisbatan untuk memecah belah umat atau menggolong-golongkan umat, dan bukan pula nisbat untuk membangga-banggakan diri. Ya, tentu saja kalau ada orang yang datang kepada kita dan bertanya, kamu seorang salafi atau bukan? Ya, kamu salafi atau bukan salafi? Maka apa jawaban kita? Apakah kita jawab bukan salafi? Atau bukan kedua-duanya, aku bukan salafi dan bukan salafi? Nah, tentunya tidak, ikhwan fillah. Kita akan mengatakan diri kita adalah salafi. Nah, demikian. Jadi janganlah kita malu untuk menyatakan diri sebagai pengikut manhaj salaf. Nah, sebagian orang menghindari penisbatan diri kepada salaf. Ada beberapa perkara atau beberapa sebab. Yang pertama, dia melihat oknum-oknum salaf yang tidak bermanhaj dan berakidah serta berakhlak salaf. Oleh karena itu dia malu dan meninggalkan penisbatan kepada salaf. Ya, karena dilihatnya orang-orang yang mengaji salaf ataupun orang yang mengaku salaf, dilihatnya manhajnya ternyata tidak salafi, atau akhlaknya tidak salafi, atau bahkan akidahnya tidak salafi. Nah, karena itu dia malu menisbatkan diri kepada salaf, malu mengatakan dirinya sebagai salafi. Ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah orang yang tidak mengenal manhaj salaf. Dan ini mayoritasnya. Orang yang tidak mengenal manhaj salaf, dia tidak mengetahui manhaj salaf, lalu dia menolak dan tidak mau
untuk menisbatkan dirinya kepada salaf. Maka dia pun memusuhi orang-orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Nah, ini berlaku padanya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau yang pertama tadi dia kenal, tapi dia malu. Ya, dia tahu tapi dia malu. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi kedua golongan ini adalah golongan yang keliru. Janganlah seorang itu dia malu untuk menyatakan diri sebagai salafi. Kalau ada yang mengatakan, wah saya malu karena di sana ada tetangga saya salafi, tapi akhlaknya kurang ajar. Ada tetangga saya salafi, tapi kelakuannya hizbi. Tetangga saya salafi, tapi pengakuannya salafi, tapi ikut-ikutan terorisme misalnya. Lalu dia malu menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Nah, kalau dia malu menyatakan manhaj salaf, lalu siapa lagi yang mau menyatakan manhaj salaf? Dan bagaimana orang-orang bisa tahu manhaj salaf yang benar? Contoh yang benar bagi manhaj salaf. Jika orang-orang salafi sendiri malu menisbatkan dirinya kepada salafi karena perbuatan oknum-oknum yang mengaku salaf. Jadi keliru besar orang-orang yang menghindari nisbat kepada salafi karena malu. Malu melihat orang-orang yang mengaku-ngaku salafi, tapi akhlaknya tidak salafi, akidahnya tidak salafi, manhajnya tidak salafi, bahkan dia hizbi misalnya. Nah, karena itu dia meninggalkan penisbatan dirinya kepada salafi. Ini keliru. Kalau dia tidak memberikan contoh yang baik, akidah yang baik, akidah salaf yang baik, manhaj salaf yang baik, akhlak salaf yang baik, lalu masyarakat yang tidak tahu manhaj salaf, bagaimana dia bisa melihat manhaj salaf yang sebenarnya? Kalaulah sekarang ini kita lihat ya kondisi di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, mereka menyorot, wah itu orang yang ngaji salaf pasti kurang ajar, nggak mau salam, misalnya kan begitu ya. Ya, pasti nggak mau salam, pasti mukanya cemberut, ya. Atau itu ngaku-ngaku salaf itu pasti terlibat terorisme. Lalu kita yang sebagai pemangku manhaj salaf yang sebenarnya, yang sejati, malu menisbatkan diri kepada salaf karena hal-hal seperti ini. Lalu siapa lagi yang akan memberikan contoh yang baik tentang manhaj salaf kepada masyarakat? Jadi kita harus menyatakan diri di tengah-tengah masyarakat yang salah kaprah dan salah paham ini tentang manhaj kita. Kita nyatakan bahwasanya kita adalah seorang salafi. Kalau ada yang mengatakan, wah berarti kamu sama dengan yang itu dan yang itu, si fulan dan si fulan, kita katakan tidak. Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengamalkan manhaj salaf walaupun mengaku salaf. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi janganlah kita malu, janganlah kita merasa minder dengan menyatakan diri kita sebagai seorang salafi. Baik. Nah, sungguh aneh. Coba lihat orang-orang ahli bid'ah, orang-orang khawarij, bahkan sebagian orang sufi, mereka tanpa malu menyatakan dirinya, wah saya ini salafi juga katanya. Kan begitu ya. Padahal mereka jelas-jelas alirannya misalnya aliran khawarij. Jelas-jelas alirannya itu aliran sufi misalnya. Tapi mereka menyatakan diri, saya ahlus sunnah. Sebagaimana tidak malunya Asy'ariyah mengaku diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Demikian juga Al-Maturidiyah. Tanpa malunya mereka menyatakan atau mengaku diri mereka lah ahlus sunnah. Nah, kalau ahlus sunnah wal jamaah memerangi istilah ahlus sunnah karena hal ini, tentu manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya tidak akan diketahui lagi oleh manusia. Maka dari itu ikhwan fillah, para ulama tetap menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun di sana ada pengakuan-pengakuan dusta, ya, dari sekelompok orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, seperti misalnya Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, kan gitu ya. Bahkan sebagian Mu'tazilah menyatakan diri mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jangankan Mu'tazilah, sebahagian Syiah mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Demikian ikhwan fillah azanillah. Kalau mereka berani menyatakan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah, lalu mengapa kita malu mengaku diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Sama seperti sekarang ini sebagian orang-orang, ya, sebagian orang-orang hizbi, sebagian orang-orang haroki, ya, orang-orang yang mengikuti manhaj harokah, ya, akidah khawarij, mereka tanpa malu mengatakan, wah saya juga salaf, ya, saya juga ngaji salaf, saya juga seorang salafi. Dia tidak malu, ya, dengan pengakuannya itu. Padahal kita tahu bahwa pengakuannya itu dusta.
Nah, kemudian kita sebagai seorang ahlus sunnah, sebagai seorang salaf yang benar-benar berpegang teguh dengan manhaj salaf, lalu kita malu menyatakan diri sebagai seorang salafi, maka dapat diyakini bahwa manusia tidak akan tahu dan tidak akan paham apa itu salaf sebenarnya. Bahkan ke depannya bagaimana masyarakat akan mencap bahwasanya yang namanya salaf itu identik dengan terorisme. Salaf itu identik dengan ini dan ini. Kenapa? Karena mereka lah yang mengakui. Demikian ikhwan fillah. Jadi janganlah kita menghindari, janganlah kita menjauhi ya penisbatan diri kepada salafi ya karena adanya orang-orang yang membuat citra buruk terhadap manhaj salaf. Justru kitalah yang berkewajiban untuk membersihkan nama salaf ini dan untuk meluruskan ke tengah-tengah masyarakat bahwasanya salaf itu tidak seperti itu. Salafi itu bukan terorisme, salafi itu bukan orang-orang harakah, salafi itu bukanlah orang-orang khawarij atau orang-orang sufi dan seterusnya. Bukanlah orang-orang yang kasar dan keras tabiatnya, bukanlah orang-orang yang tidak berakhlak dan lain sebagainya. Seperti sekarang ini, ya masyarakat mencap seperti itu. Karena dilihatnya oknum-oknum salafi yang jauh sebenarnya dari pengamalan manhaj salaf mereka. Lalu itu dijadikan sebagai suatu kita katakan ukuran dan barometer. Nah, maka mereka pun berpesan kepada anak-anaknya, wah jangan ke situ. Ya, jangan ngaji-ngaji dengan orang-orang yang nyebut-nyebut salaf itu, nanti jadi terorisme katanya, kan begitu. Atau dia mengatakan, jangan ngaji ke situ, nanti durhaka kepada orang tua. Nanti tidak mau salam kepada ibu bapak, tidak mau salam kepada tetangga dan lain sebagainya. Nah, dijadikan suatu contoh buruk ikhwan fillah. Nah, kita ya sebagai ya kita katakan pemangku manhaj salaf yang sebenarnya dan kita tahu itu, ya kita harus menunjukkan wajah salaf yang sebenarnya. Dan untuk itu janganlah kita malu menyatakan apa? Aku adalah seorang salafi. Nanti akan timbul pertanyaan, wah berarti bapak ataupun kamu seperti orang itu. Nyatakan dan katakan tidak. Bosnya mereka itu keliru, mereka itu salah, mereka itu menyimpang dari apa? Dari manhaj salaf itu sendiri. Nah demikian ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan la aiba ala man adhara madhhab salaf. Tidak ada celah dan tidak ada aib bagi orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai ya seorang salafi. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi intinya janganlah kita malu menisbatkan diri kita kepada manhaj ini. Bahkan ini merupakan langkah awal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad. Ya, katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada manusia. Hadhihi sabili. Inilah dia jalanku. Jadi seorang dai ketika dia hendak berdakwah, dia hendak mendakwahkan agama ini kepada masyarakat atau mendakwahkan akidahnya kepada masyarakat, maka dia harus menyatakan hadhihi sabili. Artinya dia harus menyatakan apa manhajnya, apa agamanya, apa jalannya. Demikian ikhwan fillah. Nah ini kita katakan sesuatu yang wajib bagi setiap dai untuk menyatakan. Bagi setiap orang yang mengajak manusia untuk menyatakan hadhihi sabili. Ini adalah jalanku, ini adalah mazhabku, ini adalah akidahku. Dia nyatakan ana salafi. Demikian. Ya sebagai pernyataan darinya bahwasanya dia akan mendakwahkan ini. Dia akan mengajak manusia kepada apa? Kepada manhaj ini. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah, yaitu kepada agama Allah ala basiratin dengan ilmu. Ana wa manittabani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak manusia kepada jalan Allah ala basiratin. Di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Ibnu Taimiyah tadi mengatakan bal yajibu qabulu dzalika minhu. Itu wajib diterima darinya pengakuan tersebut karena manhaj salaf itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kebenaran ikhwan fillah. Baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui, ya di antara kemuliaan manhaj salaf ini adalah bahwa ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang a'lamuhum bil haqq
wa arhamuhum bil khalqi. Ini salah satu keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak akan ditemukan pada kelompok-kelompok yang lain atau di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dan merupakan salah satu nilai lebih mereka daripada yang lainnya dan keutamaan mereka, kemuliaan mereka daripada yang lainnya adalah hum a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling mengetahui kebenaran, a'lamuhum bil haqq. Ya. Ahlus Sunnah itu, seorang salafi itu adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, tentang al-haq, dan paling sayang terhadap al-khalqi, kepada makhluk. Nah, kalau kita lihat dan kita cermati perkataan Ibnu Taimiyah ini, dapat kita simpulkan dua hal. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Ya, paling dalam ilmunya. Dan yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah, atau seorang salaf itu adalah orang yang paling lembut akhlaknya, paling sayang kepada manusia. Yang pertama dulu, yaitu Ahlus Sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dalam segala hal, di dalam akidah, di dalam ibadah, dan di dalam muamalah. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, orang yang paling dalam ilmunya. Karena manhaj mereka tegak di atas ilmu, maka mereka adalah orang yang paling terdepan di dalam ilmu. Mereka adalah qudwah dan panutan di dalam hal menuntut ilmu. Maka ciri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri seorang salafi adalah dia senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, hingga dia menjadi orang yang paling alim tentang al-haq. Jadi kalau kita lihat ada seorang salafi yang malas menuntut ilmu, inilah dia. Ya, contoh-contoh salafi yang memberikan citra buruk di tengah-tengah masyarakat. Ya, dia jauh dari ilmu, otomatis itu akhlaknya juga berantakan. Nah, kalau akhlaknya berantakan, otomatis juga muamalahnya juga berantakan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, karena segala sesuatunya itu dilihat dari dasarnya, dan dasar seorang insan itu adalah bagaimana kapasitas dan kadar ilmunya. Ya, karena ya kita tahu bahwasanya amal itu bergantung dengan ilmu. Bagusnya ilmu merupakan jaminan bagusnya amal. Buruknya ilmu merupakan pertanda buruknya amal. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling tahu tentang al-haq, a'lamuhum bil haq. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang akidah, akidah yang benar. Maka mereka pun jauh dari apa? Dari keyakinan-keyakinan dan akidah-akidah yang menyimpang. Jauh dari akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena mereka paling tahu tentang ilmu di dalam akidah. Kemudian juga di dalam ibadah, mereka adalah orang yang paling jauh dari bid'ah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang ibadah. Ya, mereka paling tahu tentang sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah. Maka mereka pun orang yang paling jauh dari bid'ah di dalam apa? Ibadah. Kemudian di dalam bab muamalah, mereka adalah orang yang paling jauh dari kezaliman. Kenapa? Karena muamalah mereka didasari dengan ilmu. Ya, maka mereka pun jauh dari hal-hal yang berbau kezaliman terhadap orang lain di dalam bab muamalah, bab jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya, hubungan-hubungan muamalah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling a'lamu bil haq, orang yang paling tahu tentang al-haq. Ya, dengan ilmu yang mereka miliki ini, ya mereka menjadi orang yang paling lurus akidahnya, orang yang paling benar ibadahnya, dan orang yang paling adil di dalam muamalahnya. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, cobalah lihat orang-orang yang jauh dari ilmu, kelompok-kelompok yang jauh dari ilmu, bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah mereka, dan bagaimana muamalah mereka, hancur semuanya. Ya, karena mereka jauh dari ilmu. Nah, dalam hal ini coba lihat orang-orang sufi, mereka coba menebarkan syubhat. Ya, mereka mencoba untuk menyebarkan syubhat. Mereka katakan, bukankah yang dituntut itu amal, bukan ilmu? Ya, kita katakan memang yang dituntut adalah amal, tapi ilmu adalah satu-satunya wasilah menuju amal. Apa? Ilmu adalah satu-satunya wasilah, tidak ada wasilah lain menuju amal selain ilmu. Maka orang yang tidak menjalani wasilah ini, dia tidak akan sampai kepada amal. Bahkan hakikatnya dia belum beramal. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi adalah syubhat yang coba disebarkan oleh orang-orang sufi.
Mereka ingin jauh dari ilmu. Mereka ingin meninggalkan majelis-majelis ilmu. Dan mereka tidak betah di majelis ilmu karena merasa berat dengan ilmu. Maka kaidah sufi, ya, aslun min usuli sufiyah, ada 3. Yang pertama, jangan cari nafkah. Yang kedua, jangan menikah. Dan yang ketiga, jangan menuntut ilmu. Ini ajaran sufi. Ajaran sufi tegak di atas kaidah ini. Jangan cari nafkah karena itu menyibukkan hati, kata mereka. Jangan menikah karena itu besar godaannya. Wanita, kata mereka, adalah trompet setan. Kemudian yang ketiga, jangan menuntut ilmu, terutama ilmu hadis, karena itu dapat merusak pikiran, kata mereka. Maka kita lihat mereka adalah orang-orang yang paling malas di dalam mencari nafkah. Orang-orang yang menjauhi kewajiban mereka terhadap istri. Bahkan sebagian mereka tidak menikah, sengaja tidak menikah. Kemudian yang ketiga adalah mereka menjauhi majelis-majelis ilmu. Mereka menjauhi majelis-majelis ilmu, ya, yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, ya, al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada perkataan haddatsana. Ilmu Quran dan sunnah, ilmu hadis. Itulah yang kita katakan dijauhi oleh orang-orang sufi ini. Demikian ikhwan fillah. Jadi kita kembali kepada perkataan Ibnu Taimiyah tadi, ya, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu cirinya adalah mereka orang yang paling tahu tentang kebenaran. Dan konsekuensinya adalah mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam menuntut ilmu. Nah, ini dapat dibuktikan di dalam sejarah. Kita tahu di dalam sejarah bagaimana ramai, ya, dan besarnya majelis ilmu, majelis hadis pada masa mereka, pada masa salaf. Hingga, ya, dikatakan bahwasanya untuk hadir di majelis hadis itu perlu waktu 3 hari sebelumnya untuk dapat di depan. Ya, untuk dapat di depan, ya, mereka hadir di majelis itu 3 hari sebelum acara dimulai. Sebelum hadis itu menyampaikan menyampaikan hadis. Bisa kita bayangkan kalau saf pertama saja itu 3 hari sebelumnya sudah penuh, bagaimana yang di belakang. Nah, itu menunjukkan besarnya majelis hadis dan antusiasnya mereka di dalam mendengar atau menyimak ataupun mempelajari ilmu hadis. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, itu yang pertama. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk menuntut ilmu. Maka dari itu Nabi mengatakan salah satu ciri orang munafik adalah, ya, mereka malas menuntut ilmu. Nabi mengatakan sinfani la yuzlami'ani fi munafik. Ada 2 sifat yang tidak akan ada pada diri orang munafik. Yang pertama husnus samtin dan yang kedua tafaqquh fid din. Yang pertama, husnus samtin, akhlak yang mulia. Ciri orang munafik adalah dia kita katakan sukar dan susah untuk meluruskan dan memperbaiki akhlaknya. Akhlaknya bejat dan kurang ajar. Ini ciri munafik. Ya, dia tidak bisa memperbaiki akhlaknya. Yang kedua adalah tafaqquh fid din. Orang munafik itu susah untuk tafaqquh fid din. Ya, duduk lama di majelis untuk mendengarkan ilmu. Kalaupun mereka hadir di majelis ilmu, ya, mereka tidak tidak serius untuk mendengarkannya. Mereka tidak sungguh-sungguh untuk menuntutnya. Nah, ini ciri orang-orang munafik, ikhwan fillah azanillahu. Dan ahlus sunnah, seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang salafi, hendaklah dia benar-benar dan serius di dalam menuntut ilmu, guna memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya dan memperbaiki akhlaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah arhamuhum bil khalqi. Mereka adalah orang yang paling sayang, paling rahim, paling lembut terhadap sesama manusia. Karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang paling alim. Dan konsekuensi orang yang paling alim adalah dia lebih luas dadanya, lebih lapang jiwanya. Dia bisa lebih memaklumi orang-orang yang jahil. Karena ikhwan fillah tentunya, siapakah yang lebih pantas memaklumi? Apakah orang jahil memaklumi orang alim atau orang alim memaklumi orang jahil? Siapakah yang lebih pantas untuk memberi udzur? Apakah orang alim atau orang jahil? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ya, tentunya ikhwan fillah, kita tahu, ya, kita dan anak kita. Kita punya anak, bagi yang punya anak. Siapakah yang lebih banyak memaklumi?
Ayah memaklumi anaknya atau anak memaklumi ayahnya? Tentu ayah memaklumi anaknya. Ya, kadang-kadang anak itu kurang ajar, ya dimaklumilah oleh si ayah. Si ayah tetap berlaku lembut, kan begitu ya? Kenapa? Karena si ayah lebih alim daripada si anak. Demikian pula lah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ilmu yang mereka miliki, maka mereka menjadi orang yang paling rahim kepada sesama. Nah, khususnya di dalam mendakwahkan ya manhaj ini, mendakwahkan akidah ini, mereka harus berlaku rahim. Allah Subhanahu wa taala juga telah memesankan hal ini kepada mereka di dalam kitabnya, ya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan di dalam ayat yang lain wa tawasaw bil marhamah. Hendaklah mereka saling berwasiat di atas kebenaran, kemudian dengan kesabaran dan dengan rahmah, kasih sayang. Jadi di dalam menyampaikan nasihat, di dalam menyampaikan dakwah, itu perlu 3 hal ini. Dakwah kita dakwah yang hak, kemudian dakwah kita dibangun di atas kesabaran, kemudian yang ketiga dibangun di atas rasa kasih sayang. Demikian ya, karena kita ingin masyarakat ini memahami manhaj salaf dan ikut bersama kita, ya, ikut bersama kita. Kita punya semangat untuk mendakwahkan manhaj ini kepada masyarakat. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau setiap salafi ya punya semangat sebagaimana semangatnya orang-orang MLM. Tahu MLM? Yang punya downline kan gitu ya. Nah, coba bayangkan di sini besok atau bulan depan masing-masing dari kita bawa 1 downline. Ya, berarti apa? Jumlah kita 2 kali lipat dari jumlah yang ada sekarang. Bukankah demikian? Ya kan? Nah, kenapa di dalam masalah dunia manusia begitu semangat cari downline? Ya karena dapat keuntungan duniawi kan begitu ya. Nah, untuk keuntungan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjanjikan suatu kita katakan pahala yang besar. Nabi mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya engkau memberikan hidayah kepada seorang mendapat hidayah melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki onta-onta yang merah. Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain seperti man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita fadilah dan keutamaan orang-orang yang menunjuki orang lain kepada kebenaran, kepada hidayah. Nah, kalau kita semua punya semangat seperti itu, semangat tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, dan tawasi bil marhamah, tentunya manhaj salaf ini lebih cepat berkembang. Dan manusia tentunya akan lebih tahu mana salaf yang sebenarnya, yang sejati, dan mana salaf yang gadungan. Karena sekarang ini ya juga banyak salafi gadungan, ya, mengaku-ngaku salafi, ternyata akidahnya tidak salafi. Ternyata apa? Ya, manhajnya manhaj ikhwani atau manhaj khawarij dan lain sebagainya. Mengaku salafi tapi akhlaknya sangat buruk dan jauh dari gambaran akhlak salaf, justru menjadi penghalang orang lain masuk dan mengikuti manhaj salaf ini. Berapa banyak orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling alim tentang kebenaran dan orang yang paling sayang kepada sesama, kepada manusia, ya tentunya ikhwan fillah dakwah salaf ini akan lebih mudah diterima secara luas di tengah-tengah masyarakat. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang ini, ya, kita masih banyak kelalaiannya. Kita masih banyak mengabaikan ilmu, kan begitu ya. Kita masih masih mungkin kasar akhlaknya, tidak peduli dengan lingkungan, kan begitu ya. Bahkan kita misalnya hidup di satu tempat, sudah 5 tahun, 6 tahun kita di situ, tetangga kanan kiri muka belakang nggak ada yang tahu. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini, sementara dia mengaku apa? Manhaj salaf. Nah, begitu dia kenal manhaj salaf langsung putus hubungan dengan manusia, ini juga tidak benar. Ya, Nabi mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Ya, minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau berbaur dan tidak sabar juga terhadap gangguan manusia. Jadi kita harus berbaur, kita harus berdakwah, menyampaikan manhaj ini. Karena kita tahu bahwa inilah manhaj yang hak. Inilah dia manhaj yang hak, yang kita yakini ini, yang kita jalani ini. Pedoman yang kita jalani inilah yang hak.
Lalu mengapa kita harus malu dan menyingkir dari manusia? Ya kita berbaur dengan mereka, senantiasa apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, dengan sabar dan marhamah. Ya kemudian kita sabar terhadap gangguan mereka. Ini jauh lebih baik ikhwan fillah daripada orang yang enggak mau berbaur, tidak mau bermasyarakat, dan dia juga begitu diganggu sedikit langsung apa? Langsung melakukan tindakan-tindakan yang anarki, langsung kerahkan pasukan dan sebagainya. Ini adalah contoh yang buruk seperti yang kita lihat gambaran orang-orang yang mengaku salaf sekarang ini kan begitu ya. Diganggu sedikit sama masyarakat langsung kerahkan pasukan. Ini enggak benar ini. Ini bukan manhaj salaf seperti ini. Manhaj salaf adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Ingat ya, kita tahu ya, usul salasah itu dibuka dengan perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab, ya yajibu alaina ta'allum arba'u masail. Wajib bagi kita untuk ta'allum arba'u masail. 4 permasalahan. Apa itu? Al-ilmu. Kemudian yang kedua, al-amal. Yang ketiga, ad-da'wah ilaih. Yang keempat, as-sabru 'alal adati. Kita harus sabar di dalam menghadapi gangguan masyarakat. Tentunya tidak semua orang akan menerima dakwah ini. Pasti ada ya kita katakan tantangannya, pasti ada cemoohan, cibiran dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus kita hadapi dengan kesabaran. Ya, dengan senantiasa istiqomah memegang manhaj ini dan senantiasa mendakwahkannya kepada masyarakat. Ya, dengan demikian maka manusia akan mengenal manhaj ini. Manusia akan mengenal akidah yang benar. Kalau tidak, maka mereka akan tetap, ya kita katakan berada di atas akidah mereka. Mereka akan tetap menutup pintu dan tidak mau mendengarkan kata-kata kita. Ya, kalau kita bersikap kasar dan keras, maka jangan harap mereka mau mendengarkan kata-kata kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Itu Nabi. Nabi Allah peringatkan, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Ya, kalau engkau wahai Muhammad, ya, faddan, kasar, ghalidhal qalbi, keras hati. Ya, maka bagaimana? Lan faddu min haulik. Mereka akan lari dari sekitarmu. Mereka akan lari dari sisimu. Manusia akan lari darimu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang dikatakan kana khuluquhul Quran. Ya, maka Allah mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad kasar, lagi keras hati, maka mereka akan lari dari sisimu. Demikian. Jadi, ya kita harus ya ikhwani fiddina azanillahu wa jami'an, semakin lapang dada kita. Ya semakin banyak ilmu kita, seharusnya semakin lapang jiwa kita. Ya, semakin kita bisa menerima ya gangguan itu dengan kesabaran dan membalasnya dengan kebaikan. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi perkara yang kedua adalah ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang paling alim tentang kebenaran. Konsekuensinya adalah mereka harus senantiasa terus menuntut ilmu dan tidak ada kata selesai. Tamat menuntut ilmu enggak ada. Ya, karena kita semua adalah penuntut ilmu. Bahkan Syekh Al-Albani pernah ditanya ya tentang beliau, maka beliau mengatakan ana tuwailibul ilmi. Aku adalah penuntut ilmu yang masih kecil. Itu Syekh Al-Albani. Jadi kita semua adalah penuntut ilmu dan terus menuntut ilmu, ya. Terus menuntut ilmu. Tidak ada kata selesai dan tamat bagi penuntut ilmu. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan sampai ya ke liang kubur. Demikian juga Ibnu Mubarak pernah ditanya, hatta mata tatlubul ilm. Sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka beliau menjawab, hattal mamat, sampai mati. Nah, kalau para imam itu tidak merasa cukup dengan ilmu, sementara mereka adalah imam, ya Imam Ahmad kita tahu hafal 1.000.000 hadis. Ya, dan beliau tetap terus menuntut ilmu dan jadi penuntut ilmu sampai beliau wafat, maka kita adalah orang yang lebih pantas untuk menyandang gelar itu, ya, dan terus menjadi penuntut ilmu. Sementara kita sampai sekarang ini belum punya apa-apa, belum memiliki apa-apa. Nah, demikian ya, Pak Nifidin. Ya, jadi jadilah kita seorang salafi
yang memiliki semangat di dalam menuntut ilmu. Nah, janganlah hiraukan perkataan sebagian orang yang mengatakan, wah, terus nuntut ilmu terus sampai kapan? Kapan selesainya? Ya, kapan berhasilnya? Ya, kapan kita menang? Ini adalah kata-kata yang dia tidak mengerti. Untuk apa dia menuntut ilmu? Ya, kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ridha Allah itu hanya dapat kita raih dengan mengetahui apa-apa yang disukainya dan menjauhi apa-apa yang dibenci dan dilarangnya. Dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan ilmu. Karena dari mana kita tahu Allah suka ini, Allah tidak suka begini? Dari mana? Dari ilmu, ikhwan fillah. Ya. Jadi itulah dia tujuan kita menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu ini bukan untuk mencapai kekuasaan. Ya, sebagaimana orang-orang harakah, mereka sibuk menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan tertentu. Aku nanti menuntut ilmu fikih, kitabul hudud, supaya aku nanti jadi hakim, jadi hakimnya. Maka mereka menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, ikhwan fillah. Ya, kita menuntut ilmu adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian ya, seorang ahlu sunnah adalah orang yang harusnya memiliki akhlak yang terpuji. Ya, orang yang paling rahim, paling sayang kepada sesama, paling pengertian. Dan tujuan dia adalah menyelamatkan orang lain, menyelamatkan orang-orang yang belum mengerti dan mengetahui jalan yang benar. Maka dia adalah orang yang paling terdepan di dalam masalah akhlak. Dapat kita katakan bahwa mayoritas orang-orang yang tertarik dengan dakwah Nabi, ya, itu dengan akhlak beliau. Ya, dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sahabat-sahabat kalau kita buka ya buku-buku sejarah, buku-buku biografi para sahabat sirah, banyak di antara sahabat itu yang masuk Islam mengikuti dakwahnya Nabi dengan apa? Karena apa? Yaitu karena akhlaknya Nabi, karena melihat Nabi dan akhlak beliau, maka mereka tertarik untuk mengikutinya. Ya, tertarik untuk mengikutinya, bukan setelah berdebat dengan Nabi, tidak. Ya, hanya beberapa lah yang masuk Islam ya karena hal itu. Tapi mayoritas sahabat Nabi itu masuk Islam ya karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Demikian juga para salaf terdahulu, para sahabat. Mereka masuk Islam, mereka menerima Islam karena melihat akhlak mereka. Jadi banyak manusia ini menerima Islam karena melihat akhlak kaum muslimin. Itu dulu. Tapi sekarang kebalikannya. Banyak orang yang meninggalkan Islam karena melihat akhlak kaum muslimin. Banyak orang yang meninggalkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj salaf, karena melihat akhlaknya seorang salafi. Wallahul musta'an. Ini kebalikan dengan apa? Dengan sirah salaf kita dahulu. Kalau dahulu orang-orang tertarik dengan manhaj salaf, ahlus sunnah wal jamaah, karena melihat akhlak mereka, kejujuran mereka di dalam riwayat. Nah, dilihat orang-orang Syiah, orang-orang ahli bid'ah yang penuh dengan kedustaan, maka mereka pun meninggalkan manhaj tersebut. Nah, justru kebalikannya sekarang ini. Orang-orang lari dari manhaj salaf karena melihat akhlaknya seorang salafi, wallahul musta'an. Seharusnya tidak demikian, ikhwan fillah. Seharusnya adalah manusia sekarang ini tertarik dengan manhaj salaf karena melihat akhlaknya seorang salafi, sebagaimana dulu pendahulu kita. Ya, para salafus saleh kita. Baik. Kemudian yang ketiga yang perlu kita sampaikan sekarang ini, ikhwan fillah, adalah perkataan Ibnul Qayyim. Intinya adalah jangan coba-coba cari jalan alternatif selain salaf. Tetaplah istiqomah di atas manhaj salaf. Walaupun itu terasa panjang dan jauh. Mungkin sebagian orang dia merasa jemu dan jenuh dengan salaf, dengan ngaji-ngaji salaf. Lalu dia berpikir sampai kapan kita selesai? Ya, sampai kapan kita berlabuh? Kadang-kadang dia terpikir seperti itu. Lalu dia berusaha untuk mencari jalan alternatif, jalan-jalan lain selain jalan salaf. Akhirnya dia tergelincir dan jatuh kepada kebid'ahan. Wallahul musta'an. Oleh karena itu jangan cari jalan alternatif. Tidak ada jalan alternatif. Jalan menuju Allah cuma satu. Itulah dia jalan yang telah dilalui oleh para salaf, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian kelak. Tidak ada jalur alternatif. Ya, Rasulullah telah menggambarkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Beliau menarik garis lurus
Kemudian mengatakan wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah dia jalanku. Kemudian beliau menarik garis ke kanan dan ke kiri lalu mengatakan ini adalah wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang lain. Yang Allah katakan wala tattabi'us subul. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang kecil ini. Bunayatu tariq, yaitu persimpangan-persimpangan yang penuh dengan jalan-jalan kecil. Ibarat satu jalan utama, di sana banyak gang-gang kecil. Nah, janganlah berbelok mengikuti jalan gang-gang kecil ini. Karena ujungnya adalah neraka. Ya, tetaplah kita istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Ibnul Qayyim mengatakan, setelah menyampaikan ya firman Allah yang kita bacakan tadi, surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah itu. Dan janganlah kamu ikuti as-subul. Ya, Imam Mujahid mengatakan subul di sini adalah as-syubhat wasyahawat. Mengikuti syubhat dan syahwat. Fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya kamu akan tercerai-berai, akan terpisah dari jalannya yang lurus. Ibnul Qayyim mengatakan, wa hadza, hal itu dikarenakan at-tariqu al-musilu ilallah wahidun. Jalan yang mengantarkan kita kepada Allah itu cuma satu. Apa? Jalan yang mengantarkan kita kepada Allah itu cuma satu. Maka janganlah kita merasa segan mengatakan, kalau ada yang mengatakan, wah, kalian ini macam kalian saja yang masuk surga. Ya, kita katakan jalan yang mengantarkan kita ke surga itu cuma satu. Dan kita yakin bahwasanya inilah yang paling benar. Dan tidak ada lagi yang lebih benar daripada jalan ini. Ada sebagian orang mengatakan, berusaha untuk menggoyahkan keimanan kita. Lalu mengatakan, wah, jangan mengaku paling benar sendiri. Ya, boleh jadi jalan yang lain itu juga benar. Ya, dan dia berusaha untuk memasukkan keraguan dalam hati kita. Dengan dengan mengusik supaya kita tidak mengaku yang paling benar. Ya, saya katakan kita harus mengaku yang paling benar. Apanya? Manhajnya. Bahwasanya manhaj salaf inilah yang paling benar. Diri kita berusaha untuk menjadi seorang salafi yang benar-benar mengikuti manhaj yang paling benar ini. Ya? Bisa kita pahami ini? Jadi kita harus mengakui dan menyatakan bahwasanya manhaj salaf inilah yang paling benar. Ya, bukan pribadi kita ya. Wah, saya yang namanya fulan bin fulan paling benar. Tidak, bukan itu. Beda itu. Kita katakan manhaj salaf inilah yang paling benar. Pasti itu, kita yakin. Hanya saja kita berusaha menjadi seorang salafi yang benar-benar salaf. Ya, kadarnya hingga mencapai mungkin sampai kepada kadar 100%. Mungkin sekarang kita nggak 100% kan begitu ya? Ya, tapi kita berusaha untuk mencapai hal itu. Dan kita katakan bahwa manhaj salaf inilah yang paling benar. Bukan kita nyatakan pribadi kita yang paling benar, bukan. Tapi manhaj ini yang paling benar. Karena tidak ada yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surga melainkan satu jalan ini. Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadza li anna at-tariqa al-musila ila Allah wahidun. Hal itu dikarenakan jalan menuju Allah itu yang menyampaikan kita kepada Allah cuma satu. Wa huwa ma bu'isa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Itulah jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya dengan membawanya dan telah menurunkan kitab-kitab suci ya dengannya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariq. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Ya, walau ata an-nas min kulli tariq, walaupun mereka berusaha untuk mencari jalan-jalan yang lainnya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita menggunakan logika kita, perasaan kita untuk mencari jalan lain menuju Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menemukan jalan itu. Wastaftahu min kulli bab, walaupun mereka berusaha untuk membuka pintu-pintu manapun. Ya, fattariq alaihim masduda, semua jalan fatturuq alaihim masduda, semua jalan terkunci dan tertutup bagi mereka. Wal abwab alaihim mughlaqah, semua pintu tertutup atas mereka. Illa min hadha tariqil wahid, kecuali dari jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah musilun ilaihi. Karena jalan inilah yang bersambung dengan Allah
dan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita harus mengakui dan meyakini bahwasanya manhaj salaflah yang paling benar. Itu dia. Karena sebagian orang berusaha untuk mencampur adukkan dengan mengatakan jangan mengaku yang paling benar sendiri. Katanya kan begitu ya. Lalu kita down, kita merasa rendah diri. Wah, benar juga, jangan-jangan bukan manhaj salaf yang paling benar. Ya, mungkin ada sana manhaj yang benar juga. Tidak, ikhwan fillah. Manhaj yang paling benar adalah manhaj salaf. Nah, kalau kita meyakini bahwa di sana ada manhaj yang lebih benar atau sama kebenarannya dengan manhaj salaf, berarti kita telah mengatakan ada dua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak ada jalan lain menuju Allah selain ya manhaj ini. Ya, selain manhaj ini. Jadi kita harus meyakini bahwasanya manhaj yang benar adalah manhaj salaf. Ya, kita mengakui bahwasanya inilah dia satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari dan kita harus mengetahui tidak ada jalan lain yang mengantarkan kita kepada Allah kecuali jalan ini. Demikian ikhwan fillah. Ya, jadi harus dibedakan. Kita tidak mengatakan akulah yang paling benar, tidak. Tapi kita pasti mengatakan dan akan mengatakan bahwa manhaj salaflah yang paling benar. Dan aku wa ana minal muslimin. Aku termasuk salah satu orang yang berusaha untuk menjadi seorang salafi yang baik. Ya, berusaha untuk menjadi seorang yang bermanhaj salaf. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahim.